Ibu bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mengingatkan. Kemudian berikutnya materi yang inti saya adalah tentang aksamus sunnah, yaitu pembagian sunnah, macam-macam sunnah. Terakhir adalah sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa pekerjaan-pekerjaan Nabi SAW. Biasanya hadis-hadisnya itu hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat itu ro'aitu anna Rasulullah SAW, sering begitu, aku melihat Nabi, atau pasarnya mengatakan bahwasanya Nabi SAW, ya, bahwasanya Nabi SAW di dalam sholat duhur membaca wadduha, ya. Di sholat asar Nabi SAW membaca wadduha. Lo tahu dari mana? Ternyata ada sahabat yang ketika sholat melihat mulut Nabi SAW macam wadduha. Insya Allah. Dan duhur adalah 30 ayat, berarti 15 kurang lebih, asyams dan ad-duha. Itu adalah waktu. Itu fi'liyah Nabi SAW, itu pekerjaan Nabi, sunnah Nabi yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena hadis, iya, hadisnya biasanya pendek-pendek, aku lihat Nabi. Bahwasanya Nabi SAW begini, Nabi SAW begini. Beberapa rahmati Allah SWT, ini fi'liyah. Kemudian berikutnya takririyah. Sunnah takririyah itu sunnah yang dilakukan oleh sahabat dan dibenarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, Bapak rahmat Allah SWT, kira-kira contohnya nopo? Dan itu sunnah. Meskipun tidak dilakukan oleh Nabi SAW, itu bukan berarti bid'ah. Bahkan Nabi SAW sudah memberikan rekomendasi apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ya. Nabi SAW rekomendasi bahwasanya sunnah itu siapa saja? Sunnahku yang aku kerjakan dan sunnah para khulafaur rasyidin. Jadi meskipun Nabi SAW tidak melakukannya, tapi kalau dilakukan oleh para sahabat, para khulafaur rasyidin, itu termasuk sunnah. Termasuk sholat tarawih. Sholat tarawih itu dilakukan berjamaah sebulan penuh itu di masa Umar bin Khattab. Lah memangnya Umar bin Khattab ada dalil? Memangnya Umar bin Khattab ada dalil kok melakukan begitu? Ada. Dalilnya tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Kalau Abu Bakar melakukan, Nabi tidak melakukan, itu juga sunnah. Bahkan Nabi SAW sudah tidak ada, Umar masih melakukannya. Maka itu termasuk sunnah. Lagi. Sami'allahu liman hamidah. Jenengan baca sing pundi? Rabbana walakal hamd. Cukup kados niku? Ada yang tambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang nggih, ada yang lagi, ada banyak doa-doanya. Ini. Tapi nek jenengan kepengen sholat tarawih mandan cepet dongane sing mandan singkat-singkat, sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd, turun kan cepet banget. Insya Allah selikur pun ya cepet insya Allah gitu ya, karena dongane sing singkat dongane itu. Ibu bapak rahmat Allah sebenarnya. Kalau sujud rukuk subhan rabbiyal azim, sami Allah liman hamidah. Cukup satu, utamanya satu. 3, sunnahnya 3. Nah, itu sujud subhan rabbiyal azim, sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Turun. Insya Allah sholatnya 3 menit rampung. 2 rakaat 3 menit rampung. Bahkan mungkin 2 menit bisa satu rakaat 1 menit. Kenapa? Dongane pendek-pendek.
Sampai kemudian sujudnya juga sama, subhan rabbiyal a'la. Sampai di situ boleh? Boleh. Sing pokok-pokok. Kemudian duduk, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Cuman begitu saja, 3 saja. Ada Rabbighfirli, warhamni, wajhuni, tambah banyak kan? Ada 8 permintaan, jadi cuma Rabbighfirli, 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 Allahu Akbar, subhanallah Allah, Allahu Akbar. Loh, cepet niku. Jadi jenengan jangan wah sholat kok kayak kilat. Memang diambil yang pokok-pokoknya saja. Dia tidak mengambil sunnahnya. Kayak wudhu kan begitu. Satu yang penting rampung sudah apa terbasahi semua sepisan dok, ya apa-apa. Itu pokoknya. Sunnahnya 3. Subhanallah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada yang harus 3. Lah takrir di antaranya tadi yang Bapak sebutkan. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wakal hamdu, hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fi. Siapa yang mengucapkan itu? Sahabat, bukan Nabi SAW. Selesai sholat, Nabi SAW bertanya, siapa yang tadi membaca Rabbana wakal hamdu, hamdan katsiran, thayyiban, mubarakan fi? Ya. Wedi karena bukan salah. Wong Nabi orang ngajari kak lakoni meneng bahan siapa? Akhirnya saya ya Rasulullah. Kenapa? Sahabat sibuk mencatat timbangan amalnya, Masya Allah. Rebutan untuk mencatatnya. Ini apa? Takrir Nabi SAW. Meskipun Nabi SAW tidak melakukannya, sahabat melakukannya, Nabi tidak melarangnya. Maka ini adalah sunnah. Jangan dikira hanya saya mengingin, wah itu yang sunnah itu kalau yang pakai kopiah, jenggoten. Bukan sekedar itu, tapi jenengan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran, thayyiban mubarakan. Insyaallah. Ada lagi. Kira-kira jenengan nek salat niku mboten menangi banyu, ora ana banyu, salat mboten. Terus dilakoni napa? Tayamum. Terus ana bar kuwe let sedela ka ana banyu. Salat malih napa mboten? Lagi setelah ada air, kemudian jenengan sholat lagi apa enggak? Mboten? Niku sunai siapa? Masya Allah. Wah salah kui. Sholat malih napa mboten? Mboten. Kan mboten bayan sih? Ya ibu bapak rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat, 2 sahabat begitu. Ketika dalam safar, dia tidak menjumpai air. 2 orang sahabat itu tayamum, kemudian sholat. Selesai sholat, dia kemudian datang suatu tempat menjumpai air. Sahabat yang satu tidak sholat lagi, sahabat yang satu sholat lagi, wudhu dan sholat lagi. Ya, sholat yang tadi menggunakan tayamum. Sing bener pundi niku? Bener kabeh. Iya, ini sunnah ibu bapak. Jadi Nabi SAW ketika dilaporkan, Nabi diamkan saja. Oh berarti bener sedoyo niku. Sing nganggo tayamum tok ya oleh, sing kemudian datang ada air wudhu lagi dan sholat lagi juga boleh. Jadi dia menyempurnakan, sing orang yang mengambil air lagi, dia menyempurnakan. Dalilnya mana? Ya itu dalilnya. Itu dalilnya. Maka itu juga sunnah. Namanya sunnah takrir. Ya, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah. Kemudian dapatkan
100 ekor kambing. Ngerukyah kepala suku kena kecokot ula, ya. Kemudian dirukyah oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dengan surat Al-Fatihah. Dibacakan surat Al-Fatihah orang yang kepala suku itu ketika beliau safar dan sembuh atas izin Allah. Maka Ibu Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan setelah diberi 100 ekor kambing, jangan kita bagi sebelum kita sampai kepada Rasulullah SAW. Sampai kepada Rasulullah SAW, disampaikan, ya Rasulullah, saya melakukan begini-begini. Nabi membiarkannya. Oh, berarti merukyah dengan surat Al-Fatihah itu adalah sunnah. Jadi dengan Al-Fatihah, minimal dengan Al-Fatihah tok. Jadi jenengan kok putrane panas ditungani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diruqyah dewek. Kok jenengan mandan sarene mandan kurang lali diruqyah dewek, kelalen malah ora salat subuh. Boleh dengan apa? Surat Al-Fatihah. Ini namanya takrir. Takrir Nabi SAW, apakah termasuk sunnah? Iya, termasuk sunnah, dan banyak sekali, ya, banyak sekali tentang takrir Nabi SAW terhadap para sahabat. Sehingga kalau kita hari ini mengatakan orang dilakoni Nabi ya bid'ah, dilakoni Nabi bid'ah, enggak begitu, Sehingga kita tidak mudah membid'ahkan orang, tidak mudah menyalahkan orang, apa-apa salah, apa-apa salah. Ini kita harus belajar tentang sunnah. Kenapa? Karena ada sunnah yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi dilakukan oleh para sahabat. Namanya sunnah takririyah. Wala'alam shawab. Kemudian berikutnya adalah sunnah hamiyah. Ini hamiyah tidak terlalu banyak. Sunnah hamiyah ini sunnah yang dicita-citakan oleh Nabi untuk dijalankan. Tapi sampai Nabi SAW wafat, beliau belum menjalankan sunnah itu. Nabi SAW belum menjalankan rencana itu. Sampai beliau wafat belum menjalankan, namanya sunnah hamiyah. Di antara sunnah hamiyah itu adalah puasa di tanggal 9, bukan suro, napa? Bukan ngasura juga bukan. Ngasura itu 10. Tasu'a itu 9. Tisngah ngasar. Tis'ah kali ngasar 9 kali 10. Lah yang tanggal 9 itu belum pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Belum pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi beliau sudah menyampaikan, kalau saya besok masih hidup, di tahun besok masih hidup, saya akan puasa tanggal 9 untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Karena apa? Mereka puasa tanggal 10 juga. Jadi orang-orang Yahudi juga puasa tanggal 10. Orang-orang Islam juga puasa tanggal 10. Lah bedanya apa? Bedanya apa puasa orang Yahudi dengan orang Kristen? Orang-orang Islam? Termasuk puasa, ibu bapak. Apa bedanya puasa orang Islam dengan puasanya orang Yahudi, orang Nasrani? Orang Nasrani juga ada puasa, orang Yahudi juga ada puasa, umat Islam juga ada puasa. Bedanya apa? Sama puasanya, nahan lapar, nahan minum, sama. Bedanya apa? Kenapa? Niat jelas, mereka juga niat. Apa kira-kira? Waktunya sama, waktunya juga siang hari. Bedanya itu sahur. Sahur. Kalau puasanya Nabi SAW itu sahur, meskipun hanya seteguk air minum, air putih, hanya seteguk air putih, itu adalah puasanya Nabi SAW. Ya. Kenapa? Itu adalah sahur, makanan yang barokah. Masya Allah.
meskipun jenengan tidak kepengin minum seteguk, Masya Allah, minum seteguk sudah dapat barokah. Kenapa? Masalahnya baru bangun tidur, makan, meskipun makanannya enak-enak, kayaknya ya kurang selera. Ya sudah, meskipun kurang selera, minimal minum lah. Minimal minum, bukan apa-apa, bukan karena isi peteng, bukan, ingin mendapatkan berkah dari minum itu. Berkah dari minum itu, Masya Allah. Lah, ini puasa sunnah tanggal 9 Muharram, hampir ini. Sekarang Sya'ban, terus Ramadan, terus Syawal, terus Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, terus Muharram. Nah, ini berarti masih 5 bulan lagi Muharram. Cepet banget. Besok sahabat yang mau haji aja besok sudah mulai manasik, malah sekarang sudah mulai manasik. Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah itu sudah mulai pada berangkat, malah kadang-kadang masih Syawal saja, sudah Syawal akhir sudah ada yang berangkat untuk pergi haji. Kepengin nunggunya pinten? 30 tahun. Kepengin cepat? Nunggu 5 tahun kepengin? Apa tidak usah nunggu? Tergantung duite. Nek sing 200 juta ya insya Allah siki langsung mangkat haji plus. Niku nggih. Nek sing nunggu 5 tahun ya 150 lah. Niku. 150 porsi ini 75 juta. Kalau tidak salah gitu hari ini. Ya porsi 70 untuk mendapatkan porsi masa tunggu 4 tahun atau 5 tahun 75 juta. Eman-eman, nggak usah eman-eman nek duwe. Sing jadi masalah orang duwe dadine enten eman-eman. Ya. Terakhir Ibu Bapak rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari sunnah ya. Dari sunnah itu adalah sunnah tarkiyah. Lah ini sing paling kepenak. Sing paling kepenak jenengan namanya sunnah tarkiyah. Lah sunnah tarkiyah itu apa? Sunnah yang Nabi tidak pernah menjalankannya. Orang lakoni ning oleh pahala, kepengin bilih orang lakoni ning oleh pahala, Masya Allah. Ini luar biasa, orang lakoni oleh pahala. Nek bisa orang sholat ning oleh pahala, sakit mboten? Lah niku sing ora dadi. Ini. Lah sunnah tarkiyah ini sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, tapi jenengan tidak ngelakoni harus berdasarkan ilmu. Bukan sing penting orang ngelakoni. Ada orang yang tidak melakukan tapi tidak dapat pahala juga. Tidak melakukan tapi tidak dapat nilai sunnah juga. Ya, ada orang sama-sama tidak ngelakoni, sama-sama tidak menjalankan. Satu dapat pahala, satu tidak dapat pahala. Kenapa? Bedanya pada ilmu. Maka pertama ketika kita mau beramal mesti harus ilmu. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu itu ada sebelum perkataan dan perbuatan. Sebelum jenengan berbuat, sebelum jenengan meninggalkan itu perbuatan. Anake nangis bae tinggal, bok perbuatan. Bojone rewel bae lunga. Subhanallah, itu namanya perbuatan. Meninggalkan itu perbuatan. Dan orang yang contoh, orang tidak ngerokok, sama-sama tidak ngerokok. Yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Sama-sama tidak ngerokok. Mereka ngerokok Kang, ora, padanya juga ora ngerokok. Yang satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Ada orang yang berzina, ya, tapi suatu hari dia tidak berzina. Ada pula orang yang tidak berzina. Berarti sama-sama tidak berzina. Satu dapat pahala, yang satu tidak dapat pahala. Loh kok bisa? Ini Ibu Bapak rahmat Allah SWT berdasarkan ilmu.
la yablughu 'abdun ayakuna minal muttaqin. Seseorang itu tidak sampai pada derajat takwa sampai dia meninggalkan dosa karena takut dosa. Subhanallah. Ini perkara yang luar biasa, meninggalkan dosa karena takut dosa. Ibu bapak, meninggalkan dosa karena takut dosa. Bahkan ada yang meninggalkan hal yang mubah karena takut dosa. Nonton bal-balan niku angsal napa mboten? Nonton bal-balan nopo angsal nonton bal-balan? Nek nonton bal angsal, nek nonton bal-balan, bal-balan berarti wonge sing agi dolanan bal. Nek nonton bal berarti bale sing ditonton. Beda niku. Nggih. Berarti kalau bal-balan berarti nonton wong sing pada rebutan bal. Bal si direbutna wong 22 itu. Angsal mboten. Liga Inggris, Liga Italia kan malam-malam hari kan? Rata-rata malam hari. Angsal mboten jenengan nonton bal nang wengi-wengi niku. Angsal? Temenan angsal? Angsal niku boleh nonton bal itu para bapak ibu punya suami kok bapaknya jam loro nonton bal ya. Kudune sholat subuh kolat malam malah sok nonton bal. Tapi bapak ndak nonton bal. Kenapa? Khawatir sholat subuh telat. Bukan dia mengharamkan bal, bukan. Tapi dia khawatir kalau nonton sepak bola sampai malam ya kerainan, itu yang dia takutkan. Ini orang-orang yang dapat pahala. Orang-orang yang mencapai derajat takwa itu seperti itu. Harapannya sampai seperti itu. Oke. Jangan nonton bal ya uli, tapi ke orang nonton bal. Karena khawatir nek nonton bal tangine kawanan. Ya, Ibu bapak nama Allah SWT. Ada orang-orang yang meninggalkan tapi tidak dapat pahala. Saya tidak ngerokok, apalagi minum-minuman keras. Tapi saya tidak dapat pahala. Saya meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, tapi saya tidak dapat pahala. Kenapa? Saya tidak ngerokok. Karena orang duit nggo tuku rokok. Itu masalahnya. Masalahnya saya tidak ngerokok itu karena tidak duit. Ada lagi yang tidak ngerokok. Kenapa tidak ngerokok? Kata dokter, paru-paru ini mandan kebek asap. Aja ngerokok malih Pak niki jenengan pokoknya dikurangi kopi, dikurangi rokok. Dan saya seumur hidup belum pernah minum kopi. Jenengan pernah? Belum sama. Belum pernah minum kopi. Iya. Kan hari ini pokoknya ngopi bareng lagi, pokoknya terus viral banget gitu. Di mana-mana ngopi, Tapi saya sampai tua ini belum pernah minum kopi blas, minum bubuk juga belum pernah. Ya, selama ini saya paling ya minumnya air. Subhanallah. Lah saya saya meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi, tapi saya bukan karena nderek Nabi SAW. Bukan karena ilmu derek Nabi itu haram, bukan. Tapi saya tidak meninggalkan, tidak minum keras, tidak rokok karena penyakit. Jere dokter, niku jenengan paru-parune wonten kayane kanker paru-paru niku tanda-tandane ketone. Ampun ngerokok malih niku. Akhirnya kula mboten rokok. Dapat pahala? Tidak dapat pahala.
niku. Maka sing mulai mandan cegrek-cegrek niku nggih, niku mulai oh ternyata ini karena larangan Nabi SAW. Minum minuman keras. Kenapa minuman keras jenengan tidak nglakoni? Jebule orang duit nggo tuku mensen, vodka, kopi miring. Napa malih subhanallah wingi anak-anak cah SMP niku, teng SMP niku kayak kesurupan. Badhe balik malah bocah klegoyor, lakune miring. Agi sekolah niku jebule nopo? Guru-guru ngerti ini kesurupan setan. Dirukyah kok ora mari-mari. Niku dirukyah ora mari-mari, ngrumi terus. Nggih. Karo tangane ngutul-ngutul HP kayak gini. Karo mecicil-mecil persis kayak bocah kesurupan. Lah wis mandan suwe ditakoni karo kancane, sing apa kena ngapa aku ngerti sing bocah kesebangku niku. Ditakoni. Nggih Bu, wau pas upacara tumbas itu apa? Antimu, obat anti mabok niku. Tuku pira tumbas sedoso. Lah itu diminum semuanya. Diminum semuanya jere nek tekan 10 jere mulai mabok. Niku nelpon rencange nyong wis 10 Kak urung apa-apa. Tambah maning 5. Akhirnya tuku maning 5. Minum antimo 5 urung apa-apa isi medel-medel mawon. Oke tambah bodrek. Siji tambah bodrek siji irisi nyong urung apa-apa maning. Tambah loro mulai niku. Subhanallah. Ibu bapak, ini ternyata minuman keras sekarang bukan minuman keras lagi, berupa antimo. Nah, saya pernah heran itu obat batuk apa itu? Komik lah Kak jebule ya bocah-bocah dulu SMP itu Kak. Awalnya saya enggak tahu kok komik pada watuk. Tapi wong ora pada watuk Kak teman komik. Nggih, subhanallah. Nek komik bacaan sih mandan mending. Nih, komik-komik obat watuk ternyata bisa untuk mabok. Nih jenengan pun coba-coba niku. Ya Ibu Bapak nama Allah. Lah orang meninggalkan kemaksiatan belum tentu dapat pahala sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmunya, tidak ngerti. Karena urusannya urusan dunia saja. Urusannya dunia saja. Sing jenenge lara, sejenenge orang duwe duit, sing orang duwe kanca. Bu, kenapa jenengan mboten glendengi malih saniki? Kok mboten ngrumpi malih saniki pripun? Orang anak kancane. Lah nek anak kancane ya ngrumpi. Niku ora jenengan tetap tapi tidak dapat pahala meskipun orang rumpi, orang glendengi ning ora oleh pahala. Kenapa? Karena tidak tahu nek anak kancane mesti arep glendengi maning. Siki ora korupsi, ngapa ndak korupsi? Wis dikorupsi kabeh. Subhanallah, Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT. Ini namanya sunnah tarkiyah. Nabi mboten kelampai, kita juga tidak melampaui, mboten tidak melakukan, kita dapat pahala. Kenapa? Karena oh ini sunnah Nabi, ini haram, ini haram, ini haram. Ya. Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT, ini adalah sunnah tarkiyah. Selesai penjelasan tentang macam-macam sunnah. Insya Allah kita akan masuk waktu yang akan datang, kita akan bahas tentang fungsi sunnah. Jadi dari kesimpulan ini bahwasanya ada sunnah-sunnah yang tidak dilakukan oleh Nabi, namanya sunnah tarkiyah, dilakukan oleh sahabat. Ada sunnah yang dicita-citakan oleh Nabi, tapi Nabi belum menjalankan, namanya sunnah hamiyah. Ada sunnah-sunnah yang tidak dilakukan oleh Nabi,
ya adalah perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang syirik, perkara-perkara yang bid'ah, ini adalah mendapatkan pahala ketika kita tidak melakukannya. Ada pula sunnah-sunnah yang berupa pekerjaan Nabi yang dilakukan oleh Nabi. Ada pula ucapan-ucapan sunnah-sunnah yang berupa ucapan-ucapan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita akan sampai terakhir adalah pada fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Mungkin insya Allah setelah Ramadan. Sedangkan Ramadan tidak dilanjutkan ini. Ramadan materi lain. Insya Allah. Wallah alam sawab. Sebelum saya akhiri, Ibu Bapak, ada yang ditanyakan? Jenengan ahlu sunnah wal jamaah? Ahlu sunnah wal jamaah? Nggih niku jelas. Ya, meskipun jenengan bukan orang NU, jenengan orang Muhammadiyah kok ahlu sunnah wal jamaah? Karena jenengan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, derek kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wala alam sawab. Cukup nggih? Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita dan Allah berikan kesehatan kepada kita untuk menjalankan puasa Ramadan besok. Allah memberikan keamanan kepada kita, ketenangan kepada kita, kebaikan-kebaikan kepada kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Benarnya adalah petunjuk dari Allah SWT, kesalahannya dari ketidaktahuan saya dan kebodohan saya. Jangan lupa masuk waktu Ramadan, bacaannya Allah adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Pun kelalen malih minggu wingi pun bilih Allahumma ahillahu alaina Allahumma ahillahu alaina Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Hanya 4 komponen saja. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jadi pun Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Oke, jangan lupa insyaallah Sabtu sudah mulai. Bagi yang Muhammadiyah mudah-mudahan bareng ya. Kita harapannya bareng. Katone mandan gereng gemrengseng rame katone nggih. Tapi itu doa yang tidak diijabahi oleh Allah. Doa Nabi yang tidak diijabahi oleh Allah. Yaitu apa? Bersatunya umat Islam. Jadi memang umat Islam itu bercerai sampai 73 golongan. Itu satu doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Satu doa Nabi yang tidak dikabulkan oleh Allah, salah satunya. Allah. Jadi kalau memang orang tahu akur memang wis takdir gitu. Adalah. Jadi Insya Allah kalau jenengan di sini ada yang Nahdien, ada yang Muhammadiyah kok ngaji bareng, Masya Allah itu rahmat betul itu. Nggih. Mriki kan mboten sedoyo NU sedoyo nggih. Mboten sedoyo Muhammadiyah pilih. Lah nggih, ini Pak campur aduk kok bisa bareng niku berkah temenan niku. Nggih kok ngaji bareng dalam satu masjid, ora gontok-gontokan niku Masya Allah luar biasa itu. Aneh bin ajaib. Dengan membaca doa subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan seluruh urusan kita di dalam mentaatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita kelapangan rezeki yang halal, yang thayyib, yang barokah, yang mencukupi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa waladan solihan wa amalan mutaqabbalan wa hajjan mabruran wa damban maghfuran wa tijaratan lan tabur wa syifaan min kulli da'in wa saqamin
bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qoblal mautina wa rahmatan indal mautina wa maghfiratan ba'dal mautina. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil mautina wa najjatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'alukal firdausa a'lal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdausa a'lal jannah. Allahumma inna nas'alukal firdausa a'lal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sautika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sautika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sautika wa nar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma ij'al khairu kalamina la ilaha illallah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal du'a innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.